Tuh, tadi teman-teman ya diperhatiin ya, ternyata jadi desainer nggak boleh malu-malu sama kayak PDKT gitu ya. Yang penting jangan malu-maluin ya. Betul, jangan malu-maluin. Nah, ini kayaknya kan dari jawabannya tadi cukup bisa melihat ya kalau Kak Adrian ini punya banyak pengalaman nih. Nah, ini boleh nggak nih Kak Adrian diceritain nih pengalaman Kak Adrian nih? Mungkin itu slide-nya kali ya. Iya, iya. Slide-nya. Nah, ini salah satu klien saya yang sebetulnya sih bisnisnya belum jalan karena memang masih dalam proses riset, mereka lagi R&D produk lah. Jadi ketika ini salah satu project yang menurut saya cukup menarik dan cepat pengerjaannya karena cuman tadi aku cerita seminggu 2 minggu kalau nggak salah, nggak sampai sebulan itu selesai karena memang karena brandnya baru, jadi kita yang penting lebih fokus kepada brandnya jalan dulu. Kalau kita minta oh ya nanti bikin website ya, bikin ini ya, bikin itu ya, itu nanti brandnya aja belum jalan gitu. Iya. Jadi kita kasih starter kit-nya dulu, yang penting dia jalan. Ini brand untuk pakaian anak-anak, kan namanya Willow and Fig. Ini buah fig, buah ara, gitu logonya. Tapi karena target marketnya ke anak kecil dan mami-maminya yang suka yang lucu-lucu, ya kita bikinin karakter yang nanti tergambar ya, sampai di packagingnya itu juga ada apa itu onigiri apa itu ya. Gitu. Tuh. Warnanya pun juga kita pilih yang cerah-cerah karena anak-anak suka yang pop gitu. Mungkin bisa di next kali ya. Nah, ini salah satu yang menarik juga karena mungkin kalian tahu ya kalau di Ungaran atau di Semarang mungkin baru belum buka. Ini salah satu klien yang dari tahun lalu sebetulnya. Jadi mereka datang ke saya sudah ada logonya. Jadi aku nggak ngedesain logonya nih. Orang logonya sudah dipatenkan. Ya kan? Logonya sudah dipatenkan, aku minta, Pak ini kita logonya redesign aja ya. Ya kan saya nambah masalah dong. Betul kan? Betul. Logonya sudah jadi, sudah dipatenkan, ya udah berarti kita build around those logo gitu. Jadi kita pakai logo yang ada, kita rapikan bentuknya, terus kita sesuaikan desainnya supaya mewakili brand ini. Jadi karena logonya sudah jadi warna orange dan coklat dan sudah terdaftarkan, ya udah kita balik aja, kita mainkan aja nih warna orange dan coklat, kemudian cari warna kontrasnya seperti apa, fontnya kita pakai yang apa, tipografinya, kemudian stylingnya juga kita kembangkan. Oke, berarti mau menanggapi sebentar, berarti kalau mau ngedesain tuh kita harus lihat-lihat juga nggak bisa idealis kayak kita harus ngedesain gini. Jadi kita harus ngelihat apa ya problemnya gitu ya. Betul. Ya sebaiknya tidak idealis ya, karena balik lagi kita itu kan mau solving problemnya klien ya. Kalau kita nambah masalah ya ngapain? Kita kan harus jadi boleh dibilang problem solvernya gitu. Kita solusinya. Jangan sampai kita datang ke klien malah tambah masalahku malah tambah banyak. Wong aku ke kamu supaya ini selesai gitu kan, supaya beres, kenapa jadi tambah banyak? Gitu. Ini coba bayangkan ini tadi desain ulang logonya. Wah, itu packaging sudah mulai jalan cetak. Terus sudah didaftarkan ke HAKI, kemudian seragam juga sudah mulai dijahit. Itu kan berarti saya menambah masalah lagi. Mereka harus stop produksi packaging dan lain-lain hanya demi mengganti logo, gitu kan? Ya, jangan sampai seperti itu. Coba Pak. Nah, waktu ngomong jadi gitu ya, ini kan tadi ngomong styling ya, padahal logonya udah ada paten. Ini
cari insight-nya waktu itu Kak Adrian itu sendiri atau Kak Adrian itu brainstorming bareng kliennya nih? Kebetulan waktu itu ini jadi salah satu proses yang saya terapkan adalah ketika bikin ini tuh tidak langsung jadi ya. Kalau boleh dibilang sendiri ya sendiri waktu tidak sama bareng klien. Tapi hasil penemuan kita susun, istilahnya bikin mood board lah. Mood board ini kita sodorkan dulu ke klien. Pak, Bu, kurang lebih nanti feel-nya seperti ini, looks-nya seperti ini, treatment-nya seperti ini, stylingnya seperti ini, warna-warnanya akan pakai seperti ini. Kita kasih opsi 3, lebih condong ke yang mana. Gitu. Dari opsi tersebut ya akhirnya dipilih, lebih suka yang ini karena warnanya lebih pop atau kombinasi warnanya lebih suka, treatment-nya juga lebih suka. Ada berarti dari yang ini kita kembangkan menjadi seperti ini. Jadi nggak langsung, kita tunjukin yang ini, kita buang waktu, ternyata nggak suka. Iya, bro. Sebulan habis tuh waktu bikin, ya kan. Jadi kita pinter-pinternya lah, kita mensiasati proses tersebut supaya satu klien juga ikut dilibatkan nih. Iya, Tidak hanya kita terus ngerjain sendiri, tiba-tiba, tara, ya kan, jadi sesuatu, tapi nggak tahu asal-usulnya dari mana. biar lebih personal gitu. Ya. Betul. Berarti kan Gitu. ada komunikasi sama negosiasi ya? Betul. Berarti desain grafis itu Pak, isinya cuma debat-debat doang sama klien Pak. Ya nggak juga. Ya, kok gitu sih? Kalau debat, kalau debat tidak menemukan solusi ya Kak? Betul. Iya, oke. Saya salah. Stay in karakter. Oke, nah. Berarti masih ada pertanyaan nggak nih Pak? Ntar dulu deh. Mungkin kayaknya setelah ini ada slide lagi. Ada. Lanjut. Nah, ini kebetulan saya dipercaya untuk ngulik sebetulnya, karena waktu itu saya masih ada di salah studio lain gitu ya. Jadi yang ini episode sebelumnya, Oh, ada kakak yang episode sebelumnya Kak Roni, ya, saya sempat bersama mereka. Role saya di sini sebagai graphic designer waktu itu diminta untuk ngulik deh, ini Bang Jateng mau bikin standarisasi gimana supaya kita bisa menemukan suatu buah visual yang mewakili mereka untuk seluruh marketing materialnya. Ini bukan yang final ya, tapi ya cuman ini buat contoh aja. Tapi ya akhirnya bentuk ini apa? Lengkungan ini sampai sekarang kan masih dipakai. Kalau kalian teman-teman lihat di jalan-jalan, billboardnya, bannernya, semua sudah pakai yang ini. Itu terinspirasi dari logonya. Jadi kita bisa terinspirasi dari logo tersebut untuk jadi satu buah visual mewakili brand tersebut. Jadi identitasnya ya balik lagi, Bang Jateng juga sama. Logonya sudah jadi, sudah ada. Tapi kemudian kita diminta untuk dan dipercaya untuk membuat standarisasi marketingnya, kita ulik. Bentuk apa sih yang bisa mewakili gitu. Itu kan sebetulnya kayak gunung ya. Iya nih. Yang itu yang lengkungan atas itu. Oh yang paling atas ya? Itu kan sebenarnya kayak bukit dua terus ada cahayanya. Nah, itu ada filosofinya di balik logonya Bang Jateng. Nah, itu terinspirasi dari situ terus jadi visual-visual inilah gitu. guideline lah jadinya. Betul, ini outputnya guideline, brand guideline, betul. Gitu. Tentu bukunya tebel. 200 halaman. Waduh. Jadi Berapa ya? Lupa. Ya, gitu. mungkin gini Kak, buat mungkin teman-teman sudah pengen tahu ya tips. Bukan, saya ini kan mahasiswa semester 7. Mungkin buat maba-maba juga pasti tertarik. Tips and trick buat membangun identitas visual itu kayak gimana Kak? Tips and tricksnya ya. Tips and tricks membangun sebagai mahasiswa. Gitu. Ya, misal mau graphic designer, misal. As a graphic designer, Ya, gitu. mungkin ilustrasi atau branding. Nah, itu benar. Jadi pertama yang
dilakukan, kan kalian posisinya sebagai mahasiswa nih ya, pertama yang kalian lakukan adalah memutuskan, aku mau dikenal sebagai apa, gitu. Itu dulu dikunci. Aku mau dikenal sebagai apa. Nah, setelah itu, bentar, lihat contekan. Boleh. Ketahuan. Iya. Biasa ya. Korporat ini. Ya, betul. Jadi kamu tadi dikenal sebagai siapa dulu, gitu. Kemudian dari situ, udah deh kamu buat ini, mulai bangun. Misalkan kalau sebagai ilustrator ya, buatlah portofolio, mulai dibuat. Kemudian kalau misalkan mau bikin logo ya, bikinlah logo sendiri. Wong kalian anak-anak desain kan, anak-anak di kafe, kenapa tidak bikin sendiri? Terus stylingnya kalian samain semua supaya begitu orang lihat style ini langsung ingat, oh iya ya ini stylenya si David nih. Postingannya misalkan atau portfolionya, websitenya itu cuman langsung lihat aja udah tahu punyanya si David. Nah dari situ kan karena kalian posisinya mahasiswa ya, kalian bisa mulai bikin kontennya. Kalau saya ini sudah susah kalau bikin konten. Saya hari ini belajar ini ya, itu kan kayak aneh ya. Kecuali belajar hal baru yang di luar desain. Kalau teman-teman bisa aja bikin kontennya sesimpel, oke, ternyata hierarki itu seperti ini loh penggunaannya, sesimpel itu kan. Cara bikin desain dengan flow yang enak. Jadi sekalian sharing gitu ya Kak? Betul. Apa yang saya pelajari hari ini, ya udah kita sharing aja. Gitu. Dan itu juga, untuk apa namanya, untuk hasil awalnya itu nggak perlu bagus kan? Nggak perlu. Yang penting konsisten dulu. Bikin aja dulu. Nanti kan orang lama-kelamaan akan tahu, oh si A ini, si David ini misalkan, si David ini, wah ini desainnya bagus juga nih, udah mulai bagus nih, berarti bisa mulai hire nih, gitu. Entah itu nanti perusahaan atau memang nanti dapat klien. Karena sometimes tiba-tiba dikontak aja. Orang lihat karya, terus kontak kamu, gitu. Dan udah disiapin dulu tadi, portfolionya udah disiapin dulu. Jadi tinggal sodorin, begitu ada yang kontak, tinggal sodorin aja. Ini Pak, ini portofolio saya. Terus harga jangan lupa disiapin juga. Orang kan meeting masa cuman ngasih portfolio doang, tanya harga berapa. Nanti saya pikir-pikir dulu Pak. Gitu. Itu udah siap apa belum, Fe? Siap nggak siap? Siap lah. Siap. Ini tadi kayaknya kalian tertarik waktu lihat IG-mu tadi. Kayak gitu Pak. Oke. Nah, Ini syuting nggak Pak? nah, siapa tahu kan ini dari syuting ini. Iya. Ya, Oke. oke. Nah, ini tadi kan udah ada tips and triknya ya, latihan ya. Berarti nih, kalau untuk pesan-pesan ke teman-teman yang nonton ini, itu apa sih yang paling penting yang perlu mereka persiapkan untuk brand desain mereka? Kalau buat mahasiswa sih, saran saya, kenali diri sendiri dulu. Kalian mau kemana sih sebetulnya? Explore dulu. Terus baru fokuskan kalian mau kemana. Kata Stephen ini daging banget sebenarnya. Iya, Stephen sebenarnya daging. Ini ayam apa steak ini? Iya, daging mungkin yang bisa dimakan. Iya. Makan ya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi apa yang sudah disampaikan ke Adrian tadi, ini bisa kita lihat kata kuncinya nih. Yang pertama kenali brandnya dulu. Betul. Habis itu kenali usernya. Habis itu konsisten. Betul, konsisten. Dari konsisten ngomongin juga ada komunikasi dan negosiasi. Betul. Nah, itu kata kunci supaya kita bisa menyiapkan brand talk kita sesuai nih. Jadi diri kita. Gitu closing untuk hari ini teman-teman. Terima kasih Kak Adrian. Terima kasih Alfon. Terima kasih Kak. Ini daging sekali. Jadi mana? Ya mana? Oh ya. Jadi teman-teman, gitu aja buat bahasan kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. See ya.
Terima kasih.